Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul 'ilma minal mahdi ilal lahad. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah dan kebesarannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintah Allah, itu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim yang mudah-mudahan rentetan amaliyah kita baik sunnah maupun wajib senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang mudah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'at, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak dari kiamat mendapatkan syafa'atul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tangkihul Qaul tentang hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan. Namun sebelum itu mari sama-sama kita kirimkan Fatihah wabil khusus buat pengarang kitab Tangkihul Qaul, yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan menambah wawasan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyatu ala kulli shariha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Masih bab berbicara tentang keutamaan fadilah fi bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa quri'a minal kufri wan nifaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orangnya yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka nama orang tersebut dicatat termasuk orang-orang abrar. Abrar itu orang-orang baik. Wa quri'a, dan dibebaskan, minal kufri, dari kekufuran, wan nifaq, dan kemunafikan.
Jadi keutamaan selanjutnya membaca bismillah adalah orang tersebut namanya dicatat termasuk orang-orang yang abrar. Dijelaskan dalam kitab ini al-abrar wa as-shadiqina, orang-orang yang jujur. Artinya apa? Bahwa bukan hanya sekedar dia melakukan kewajiban-kewajibannya, namun ditambah dengan kesunahannya. Kesunahannya itulah menyempurnakan keimanan orang tersebut. Salah satunya adalah senantiasa dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah. Kalimat yang begitu indah, kalimat yang simpel, namun berisi pahala yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya bahwa ketika dia menyebut kalimat tersebut, benar bahwa orang tersebut adalah orang yang punya iman. Kemudian bukan hanya sekedar seperti itu, walaupun dan dibebaskan dari kekufuran dan kemunafikan. Orang kalau sudah punya rasa mahabbah, cinta, dia akan selalu menyebut sesuatu yang dia cintai. Man ahabba syai'an katsira dzikruhu. Siapa orang yang cinta dengan sesuatu, maka dia akan terus mengingat-ingat sesuatu tersebut. Rumus cinta itu simpel. Jadi orang kalau sudah cinta, senang, dia akan terus mengingat-ingat sesuatu tersebut. Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia ini ada rasa mahabbah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekufuran dan kemunafikan yang ada pada dirinya secara tidak langsung akan terhapus, akan tergores terus, terkikis. Sebaliknya, orang yang tidak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kekufuran dan kemunafikan tersebut akan terus subur dalam diri. Maka sangat dianjurkanlah kita ini senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Namanya dicatat bagian dari orang-orang yang baik, dibebaskan dari kekufuran dan kemunafikan. Munafik ini kan berat. Ayatul munafik salasatun idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa. Tanda orang munafik itu 3 kata Rasulullah. Yang pertama, kalau dia bicara, dia itu bohong. Yang kedua, kalau dia dikasih amanah, dia tidak menjalankan amanah tersebut. Kemudian kalau dia janji, pasti janjinya itu tidak pernah ditepati. Jadi kalau 3 ini ada dalam diri kita, ngomongnya bohong, amanahnya enggak dijalankan, kemudian janji dia tidak pernah tepati, berarti ada kemunafikan dalam diri kita. Dan munafik itu lebih berat daripada kekufuran kafir. Kalau orang kafir jelas, Rasulullah itu saat jihad fisabilillah, berdakwah, itu yang paling berat melawan orang munafik. Karena munafik itu punya 2 wajah. Di depan Nabi iya, di belakang no. Paling berat itu kata Rasulullah. Kalau orang kafir jelas, tapi sifat munafik ini yang berat. Ini. Jadi kalau ngomong itu bohong. Kita ini punya sifat munafik. Siapapun manusia biasa itu punya sifat munafiknya.
Kok bisa begitu? Ya, karena kita ini bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi, rasul itu ada namanya, istilahnya sifat wajib bagi rasul. Sifat wajib bagi rasul adalah apa? Sidik, amanah, tabligh, patongan. Sidik itu jujur, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan nabi dan rasul itu pasti jujur, nggak ada bohong. Kalau bohong satu kali saja, sedetik saja bohong, maka kerasulannya dan kenabiannya itu hangus luntur. Kita ini bukan nabi, bukan rasul. Artinya pasti pernah melakukan kebohongan. Kebohongan. Kalau kita nggak pernah bohong, berarti kita nabi dan rasul. Dan nggak mungkin. Ya, kalau begitu wajar dong Pak Ustadz. Sifat manusiawi wajar, tetapi dianjurkan kita jangan sampai melakukan itu berulang-ulang. Karena munafik ini berat. Bahkan munafik itu siksaannya itu lebih berat dari orang kafir. Maka mudah-mudahan dengan seringnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ini mulut omongannya jujur, amanah dijalankan, janji ditepati. Jadi dengan wasilah zikir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada istilahnya kalau bahasa obatnya itu, ya, obat dari munafik dan kekafiran adalah Bismillah. Semakin sering kita baca Bismillah, mudah-mudahan kekufuran, kemunafikan dalam diri kita ini terkikis, hilang pelan-pelan, terus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, man qala bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa orangnya yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengampuni baginya dosa yang taqaddama terdahulu min dambihi, dari dosa-dosa kecilnya. Masya Allah. Bukan hanya sekedar kemunafikannya itu hilang, terus kemudian kekufurannya hilang, bukan hanya sekedar dicatat namanya termasuk orang-orang yang jujur, yang betul-betul iman. Apa kata Rasulullah? Plus dosa-dosa kecil yang masa lalu itu dihilangkan, diampuni oleh Allah. Dosa kecil. Kita ini lebih banyak dosa besar apa dosa kecil, Pak? Dosa kecil kita ini paling banyak. Orang itu berani melakukan dosa besar, itu awalnya di kecil dulu. Kecil, besar. Itu. Jadi orang yang berani melakukan dosa besar itu diawali dengan kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil. Semakin banyak, semakin sering numpuk dosa kecilnya, maka akan menjadi besar. Orang yang melakukan dosa besar, membunuh, kemudian berzina, kemudian memakan harta anak yatim, kemudian kedukun, percaya sihir dan sebagainya. Ini puncak dari awalnya senantiasa biasa melakukan dosa-dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Ya, selain dari dosa besar tadi. Banyak. Ya. Kita bohong, itu juga dosa kecil. Kemudian kita menunda-nunda waktu sholat, gitu. Tanggung ntar aja. Itu juga bagian dosa kita mau. Ditumpuk-tumpuk menjadi besar. Berapa banyak dosa kecil yang sudah kita lakukan dengan wasilah kita senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah ampuni, Pak. Ampuni. Ini kan Masya Allah.
Simple, mudah, gampang. Namun tentunya dengan niat ada penyesalan dan senantiasa bertaubat, taubatan nasuha. Jadi jangan hitung-hitungan kayak matematika. Jangan hitung-hitungan kayak orang kadar kadang sadar, kadang kuman. Dosa kecil, baca bismillah dihapus, besok ngelakuin lagi. Tobat sambel. Ya. Namun orang yang melakukan tobat sambel itu lebih baik daripada orang yang nggak pernah bertobat. Jadi orang yang maksiat, istighfar, taubat, maksiat, istighfar, ini kata para ulama, ini lebih baik daripada orang yang nggak pernah bertobat sama sekali. Jadi dia masih ada pengakuan bahwa memang ini salah. Namun ketidakmampuan dia menahan hawa nafsu dan sebagainya, dia melakukan lagi. Kemudian istighfar, taubat, kemudian dia lagi maksiat lagi. Ini seperti ini lebih baik daripada orang yang nggak pernah bertaubat sama sekali. Namun alangkah baik ketika dia melakukan taubat totalitas, istighfar, maaf, minta ampun, selesai. Namun memang tidak mudah yang kita bayangkan, karena setan ini senantiasa menggoda, membujuk rayu manusia itu, senantiasa melakukan kesalahan. Jadi di setan itu tugasnya cuma satu, menyesatkan manusia. Sudah, nggak pernah punya job lain. Itu doang jobnya. Nyesatin terus, pagi, siang, sore, malam, sama semua, senantiasa terus dia melakukan penyesatan. Kalau setan itu melakukan kebaikan, maka dia akan dipecat dari persetanan. Oh iya, Anda telah melanggar SOP, melanggar peraturan. Kenapa Anda berbuat baik? Dipecat. Jadi setan itu nggak ada pernah melakukan kebaikan sama sekali. Namun dengan cara yang licik dan sebagainya, setan seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum", kalau kalian itu berdiri, faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innan nas idza tabuhum yamna'uhum al-malaku an dzalika. Insyaallah. Kalau kalian bangun dari duduk, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dan berselawat kepada Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kita kalau duduk seperti ini, kemudian kita mau bangun, baca bismillahirrahmanirrahim dan selawat kepada Nabi dan untuk para sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Kalau dilakukan seperti itu, ketika orang yang akan fa'inan nas, ya kan? Fa'inan nas sesungguhnya manusia. Idza sabu, kalau mereka itu ingin melakukan gibah, ngomongin keburukan orang lain, maka dengan wasilah baca bismillahirrahmanirrahim dan baca sholawat yang tadi, itu malaikat akan mencegah melakukan pergibahan. Jadi ini salah satu trik agar kumpulan-kumpulan itu tidak membicarakan keburukan orang lain. Ketika kita mau bangkit dari duduk kerumunan itu, kita baca bismillahirrahmanirrahim dan sholawat kepada Nabi dan serta untuk para sahabat dan keluarganya. Itu wasilah agar kumpulan itu tidak membicarakan keburukan orang lain, ghibah. Kan ghibah itu berat. Kata Rasulullah, al-ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada berzina. Apa beratnya? Beratnya itu cara bertaubatnya. Kalau orang berzina, itu cukup dia itu minta maaf sama Allah, ada penyesalan dan tidak melakukan kembali. Tidak perlu minta maaf sama RT, nggak perlu minta maaf sama tetangga, nggak perlu. Kalaupun dia minta maaf, itu bagus akhlak. Tapi tidak menjadi syarat kewajiban dia minta maaf. Karena ini urusannya dengan Allah. Gitu. Tapi kalau ghibah berat, Pak.
Enggak cukup kita minta maaf sama Allah. Apa kata Allah? Aku tidak akan memaafkan sebelum kau minta maaf sama orang yang kau gibahkan. Si fulan, si A ini ngomongin keburukannya si B. A ini bisa dihilangkan dosa gibahnya kalau dia sudah minta maaf dulu sama si B. Kan berat, Pak. Berat. Ngomong orang justru kita ngomongin ada masalah, ini ngomong waduh makin apa masalah ini minta maaf sama dia, kan berat di sini, berat. Dengan wasilah kita baca bismillah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kumpulan itu akan malaikat itu akan mencegah orang-orang tersebut melakukan itu. Ini Masya Allah. Jadi keutamaan orang baca bismillah dan sholawat ketika kita ngumpul, itu malaikat itu akan berusaha untuk mencegah orang itu untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini. Ya, jadi kalau kita ngumpul, itu. Sekarang kan kalau ngumpul itu kan nggak sama kayak zaman dulu ya, harus pakai masker, gitu. Jaga jarak, gitu. Jadi memang ada manfaatnya juga, hikmahnya itu. COVID itu akhirnya perkumpulan itu yang banyak, justru ketika kumpul orang ini banyak melakukan dosa ghibah. Berat ini kata dosa ghibah ini. Akhirnya Allah kirim yang namanya COVID. Jadi kerumunan itu dilarang, bahkan dikasih batas, bahkan dikasih jarak, gitu kan. Tapi ya faktanya di medsos tetap sama aja. Ya, kalau di medsos kan udah emang jaga jarak gitu kan. Ya, mau komentar-komentar membicarakan orang lain sebagainya. Bahkan bahasanya itu orang kalau bicara tentang keburukan orang lain itu sama dengan kita itu makan daging bangkai ya saudara kita. Bahasa Al-Quran itu. Maka kalau kita pernah melakukan itu ya kita mau nggak mau kita minta maaf. Minta maaf sama orang tersebut. Nah, ghibah itu hukum asalnya dosa, haram. Tapi bisa menjadi kewajiban ghibah itu. Ya, jadi misalkan ada warga yang nggak senang sama tetangganya karena senantiasa melakukan kezaliman. Lapor ke Pak RT. Pak RT, mohon maaf nih, ada apa? Tetangga sebelah saya begini. Nah ini kan ghibah juga. Ghibah, tapi karena untuk mencari solusi, untuk mencari kebaikan, itu nggak apa-apa. Istri sering dipukul sama suami, dizolimi lah, ngadu sama Pak RT. Ini ghibah juga. Ghibah. Jadi ghibah itu membicarakan keburukan orang lain yang memang benar keburukan itu ada pada dirinya. Kalau tidak ada pada diri itu namanya fitnah. Fitnah. Oh, si fulan begini. Oh, pokoknya jelek. Setelah di cross check, ditabayun, enggak, namanya fitnah. Tapi kalau keburukan itu emang ada pada dirinya, emang dia melakukannya, nyata itu namanya ghibah. Gitu. Jadi Allah dan Rasulnya melakukan sedemikian rupa, melarang namanya ghibah. Jadi kita jangan disuruh intinya fokus sama diri. Ya, tadi kalau ghibah membicarakan keburukan orang lain dalam rangka mencari solusi gitu ya, solusi dan sebagainya, ini ngeri kalau terus dilakukan, itu nggak apa-apa. Bahkan wajib. Jadi dilihat bagaimana niatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalatum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalika wa qala Allahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaktubun." Kalau kita berdiri
Dari tempat duduk baca Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat. Begitu juga kalau kita itu mau duduk di satu majelis kerumunan atau kumpulan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat kayak tadi. Itu kata Rasulullah, maka Allah akan mewakilkan, menurunkan malaikat untuk apa? Untuk mencegah manusia melakukan ghibah. Jadi kalau orang Timur Tengah, Mesir, saya dapat cerita dari teman-teman saya itu yang di sana itu. Jadi kalau mereka itu lagi debat, kalau bahasa kita tuh cekcok, sipulan sama sipulan cekcok. Itu cara mendamaikannya itu gampang. Cukup baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Itu langsung damai. Jadi orang-orang Timur Tengah itu kalau ada orang baca salawat itu takbimnya luar biasa, ngingetin ada nabi gitu, bahasa gitu. Ingat gitu loh, disadarkan dengan baca salawat. Orang Timur Tengah yang ngerti, paham, ngerti agama dan paham kayak begitu. Nah, coba diperhatikan kalau ada tetangga sebelah kita itu cekcok, kita tengah-tengahin sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diem nggak? Wah, ternyata masih cekcok juga. Orang Timur Tengah seperti itu. Jadi ketika ada orang baca sholawat, itu langsung ingat, oh Nabi Muhammad. Dia sadar. Ya tadi, jadi kalau kita duduk, bangun di majlis satu tempat, gitu, itu baca Bismillah dan baca sholawat. Allah akan mengirimkan kepada kondisi tempat itu malaikat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah perbuatan ghibah. Karena memang kalau kita ngumpul dan sebagainya, terkadang kita itu ya ngomongnya kemana-mana, ya kan? Tanya ibu-ibu, itu kalau beli sayuran, padahal yang dibeli cuma satu, tapi lamanya, gitu, lamanya sampai itu penjualnya tuh, ibu-ibu, kapan bubarnya, gitu kan? Karena tadi omong dan itu memang asik gitu. Ya, jadi ibu-ibu tuh kalau ngomongin masalah keburukan orang lain itu pasnya masya Allah, kolaknya mantap, di mana titiknya, di mana komanya, panjang pendeknya pas. Tapi kalau baca Quran, waduh, belepotan, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjang. Jadi dengan wasilah baca Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim malaikat di kerumunan itu untuk mencegah orang itu untuk tidak melakukannya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam kaifiahnya. Allah yang menyuruh, Allah yang akan mengatur itu semuanya. Nah, ini namanya keutamaan fadilah. Begitu agungnya, begitu mulianya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam hadis yang lain, "Qulubi balil la yusad fi bismillah wa apa." Jadi kalau kita melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu, maka biasakan kita itu melakukan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesuai itu akan apa? Mendapatkan keberkahan. Buka pintu rumah pagi-pagi, awal kita, ketika kita buka, itu jangan lupa minimal baca Bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Saya tak ada minimal membiasakan itu ya. Yang penting buka pintu pertama kali. Jadi kalau kita buka pintu pertama kali kayak begini nih, ini kan kita pertama kali keluar dari rumah kita. Jadi kalau di rumah itu ya pertama kali saya keluar, pertama kali juga saya terakhir kali orang yang masuk ke rumah. Saya tutup juga dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dan baca sholawat. Fadilahnya apa? Pasti ada fadilahnya, ada keutamaannya. Allah mengirim malaikat untuk menjaga rumah tersebut. Jadi apapun lah,
Ketika kita naik kendaraan, gitu kan, baca Bismillah dan sholawat, Allah akan memberikan keselamatan. Bahkan dalam satu riwayat, kalau kita naik kendaraan, mobil, motor, bahkan sepeda atau pesawat atau apalah kendaraan, baca Bismillah atau zikir yang lain, maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaganya. Tapi sebaliknya, kalau dalam perjalanan itu dia lupa dengan Allah, artinya dia justru malah nyetel musik, ya, yang musik itu justru menjauhkan dirinya dari Allah. Ini kata dalam hadis itu, wah, ini akan mendapatkan kesulitan. Jadi ini rumus ya. Rumus kalau kita pengen selamat itu baca doa. Yang minimal Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Jadi adanya bencana musibah sekarang ini ya, kalau menurut ilmu itu kan ilmu manusia itu kan karena faktor A, faktor B dan sebagainya. Boleh jadi kalau melihat dari sisi agamanya, kita ini sudah jarang orang baca Bismillah, jarang lagi baca sholawat. Mekah Madinah itu kata ahli, orang-orang yang paham dengan bumi, itu Mekah itu di bawah Ka'bah itu lempengan-lempengan yang sangat mudah terjadi gempa. Di Indonesia itu hanya ada beberapa titik ya, di provinsi mana itu lempengan-lempengan yang gampang terjadi gempa. Mekah Madinah itu, terutama Mekah kata ahli yang ngerti ya, lempengan itu Mekah itu gampang sekali karena lempengan-lempengan mudah sekali, tapi jarang sekali. Kenapa? Karena di atasnya banyak orang yang ingat sama Allah. Banyak orang yang melakukan kebaikan, dijaga terus. Siapa yang jaga? Ya malaikat. Jadi Indonesia, apalagi kita melihat kondisi seperti ini ya, saya itu kadang-kadang belakangan ini berpikir, aduh, kita ini udah masuk zaman-zaman yang benar-benar Masya Allah. Ulama-ulama kita udah berapa banyak yang diwafatkan Allah. Ini tahun yang menurut saya ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, ini paling berat. Ya, kalau bukan sekelas ulama itu seperti biasa. Ya kurang lebih selama pandemi ini, COVID ini, itu sudah hampir 300 ulama yang meninggal dunia. Mulai dari ulama yang terkenal, kelas internasional, sampai kelas RT gitu. Itu banyak. Kurang lebih 300-an. Kalau ulama-ulama meninggal dunia, itu ibarat paku, ya kan? Pakunya bumi itu ya ulama. Kalau ada meja kayak begini, pakunya diambil atu, udah mulai goyang. Panggil atu lagi, rewot, ambil semuanya, gubrak. Jadi kita ini udah banyak ya ulama-ulama yang meninggal dunia. Jadi ngelihat kondisi seperti ini kan ini Masya Allah, kita tafakur, banyak berpikir, banyak merenung gitu. Jadi untuk menghindari itu semuanya, senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca sholawat. Baik, ini tentang fadilah keutamaan Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Kita akan masuk bab yang keempat, ini tentang keutamaan membaca sholawat kepada Nabi. Nah ini, jadi ada ibadah, yang ibadah itu Allah mencontohkan kalau Allah itu melakukan ibadah itu. Kalau sholat, zakat, puasa, Allah hanya memerintahkan, tapi tidak pernah Allah itu menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah berpuasa, Allah berzakat, Allah berjihad. Itu enggak. Tapi ketika sholawat
Justru dengan tegas dan jelas Allah itu menyontohkan. Mana dalilnya? Nah, ini ayat yang sudah sering kita dengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam kitab ini jelaskan qala ba'du sahabat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asyran liman shalla 'alaika maratan wahidatan hal dzalika liman kana hadirul qalbi?" Qala la, bal huwa likulli musallin 'alayya ghafilin wa yu'tihi Allah amsalal jibal wal malaika tad'u lahu wa tastaghfir lahu. Wa amma idza kana hadirul qalbi waqta shalah 'alayya fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah. Masyaallah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kalau kami bersalawat kepada engkau sekali dibalas 10 sama Allah, apakah membaca salawat itu yang dibalas 10 kali itu perlu namanya hadirul qalb?" Jadi hadir itu khusyuk, hudur hatinya. Apa kata Rasulullah? Enggak perlu. Jadi orang baca sholawat hatinya itu enggak hadir, gofil. Gofil itu lalai. Baca sholawat cuman hatinya kemana-mana gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sambil masak asin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Rasulullah? Orang yang baca sholawat sekalipun hatinya itu gofil, lalai, itu Allah akan kasih pahala ka'amsal jibal, pahalanya sebesar gunung. Kemudian watad'u wa tastaghfiru al malaika, malaikat akan berdoa minta istighfar buat orang tersebut. Terus bagaimana kalau orang baca sholawat hatinya hadir? Ketika dia baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dalam hatinya nih dia membayangkan ketemu dengan Rasulullah, dia khusyuk sambil meneteskan air mata. Apa kata Rasulullah? Pahala yang orang kayak begitu hanya Allah yang tahu. Saking besarnya, saking gedenya. Orang yang lalai saja, ya, baca sholawat itu pahalanya seperti gunung, dan malaikat baca istighfar buat dia. Bagaimana kalau baca sholawatnya itu hadir? Saya itu kalau hadir pengajian, kemudian di pengajian itu dibacain sholawat kayak mahalul qiyam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, panjang baca. Itu kalau kita baca sambil mengkhusyuk, tadabbur, itu masya Allah. Yang lalai saja hatinya itu dapat pahala. Ini keutamaan fadilah sholawat. Cuman alangkah baiknya ketika kita baca sholawat hatinya hadir. Ya, ini bicara tentang keutamaan. Jadi kalau orang itu baca sholawat, ya hatinya kemana-mana, tetap masya Allah. Kalau yang lain itu ya ibadah yang lain kudu apa? Kudu hadir qalbinya, kudu hudur khusyuk. Sholat, bagaimana hatinya? Ya kudu khusyuk. Allahu Akbar. Ini hatinya harus khusyuk, hadir. Hadir qalbi itu fokus. Hatinya itu fokus, ingat sama Allah. Makanya kalau sholat disebut takbir yang pertama takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbir pengharaman. Ketika sudah takbir, kita haram ingetin selain Allah pada saat sholat. Nggak boleh ingetin yang lain, kerjaan, utang, anak, kredit, macam-macam. Itu nggak boleh kita ingetin dalam sholat, karena kita sudah takbiratul ihram.
Makanya selesai sholat kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Tadi sholat banyak ingetin selain Allah. Makanya saya dianjurkan habis sholat kita istighfar, minta maaf, minta maaf. Jangan langsung habis sholat salam Allah melantas jalan. Nggak ada baca istighfar gitu. Sambil kita menghayati astagfirullahaladzim. Namanya manusia ya Pak ya, pasti kita ini pernah melakukan yang namanya tidak hudur qalbi. Bahkan ada orang yang dia terima kasih sama sholat. Kenapa? Waktu sebelum sholat dia nyari kunci motor susah banget. Mana ini kunci Allah? Datang waktu subuh, pas takbir pertama Allahu Akbar, itu dia ingat, wah di atas kulkas. Sholatnya dia agak percepat, salam masuk, bener kan? Itu kadang-kadang kayak begitu. Makanya saya bilang kalau nyari sesuatu ya sholat dulu, entah dikasih ilham. Ya akhirnya ya sayang kan gitu. Padahal sholat itu untuk ingat Allah. Jadi kalau baca sholawat kita hati itu nggak fokus gitu ya. Itu tetap dapat pahala. Itu masya Allah ibadah yang masya Allah. Wanita yang lagi haid boleh nggak baca sholawat? Boleh. Boleh. Baca sholawat kalimatnya nggak pas ya, nggak pas. Tetap dapat pahala. Kalau baca Quran kan kudu apa? Makhrajnya kudu pas, panjang pendeknya kudu pas, gitu. Kalau udah diajarin terus kemudian baca tetap salah ya, dia nggak ya dosa gitu kan. Kudu benar, kudu bisa gitu kan. Tapi baca sholawat kalimatnya itu nggak pas, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, itu nggak dosa. Contoh, kadang-kadang kita ini ikutin nada ya, nada supaya enak aja gitu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Itu wasalinya secara tulisan itu pendek, wasallim nggak ada ya-nya. Karena di belakang kayaknya kalau yang belakang itu enaknya panjang, wasallim. Secara tulisan itu salah dibaca kayak begitu. Tapi karena sholawat itu nggak apa-apa, nggak dosa. Jadi ada kayak begitu. Ditanya kenapa kok itu dipanjangin? Habis ada di akhir sih. Enak kalau dipanjangin. Baca Fatihah, jangan sekali-kali. Gitu. Jangan sekali-kali baca Fatihah itu belepotan kayak begitu. Ya kalau Fatihah kan belakangnya rata-rata panjang ya, dipendekin ya nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang emang begitu. Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya-nya hilang semua. Ya dosa. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya-nya hilang semua, Pak. Wasallim nggak ada ya-nya. Wasallim nggak apa-apa mau baca sholawat sampai segitunya, masya Allah. Oke. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla wahidan man shalla alaihi wahidatan sallallahu asyara. Nah ini hadisnya udah masyhur ini. Siapa orang yang baca sholawat sekali wahidatan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ini banyak sekali hadisnya lah. Riwayat Imam Muslim, Imam Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban. Ya, itu banyak. Baca sholawat sekali dibalasnya berapa? 10 kali. Ini masya Allah. Ya, ini saya udah ganti berapa kali nih. Dari warna biru, kuning, warna hijau, hilang. Saya kayak gini tuh buat baca sholawat. Terus pokoknya targetnya 2000 sehari. Harus 2000. Jadi kalau ini hilang, saya galau. Kalau HP hilang, sudah. Tapi kalau ini ketinggalan, itu saya resah hati, nggak nyaman.
Ini kemarin ketinggalan di rumah bapak. Wow, saya balik lagi. Kenapa? Udah asik, hati udah nyantol baca sholawat minimal sehari 2000. Karena udah dawam lama gitu kan. Kayak hilang gitu, kayak kehilangan mobil, kehilangan motor. Gitu. Karena udah biasa. Sekali kita baca sholawat, Allah balas 10. Kalau kita baca sehari 2000 berapa jadinya? Hah? 20 ribu kali sebulan. Nah, kalau sebulan 30 hari ya. Berarti berapa? 600 ribu. Allah balas kali setahun. Oh, sebanyak. Saya kalau naik motor gitu kemana-mana, ini siapa? Yang simpel aja baca sholawat yang pendek, sholawat buntu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya targetin kayak begitu. Kan lumayan buat nambah-nambah berat timbangan nanti. Kita ini buat kita kan kita timbang, bukan timbang berat badan Pak, bukan, aman, gitu. Jadi buat bekal nanti di alam barzah, bekal nanti di akhirat, kita baca banyak sholawat. Mumpung kita masih hidup, gitu. Makanya orang yang ngerti, gitu, yang paham dengan fadilah, mohon maaf ini, kalau dia diisolasi mandiri, itu kenikmatan. Dibanyakin zikir, nggak stres. Ya. Jadi orang-orang yang jihad fisabilillah kemudian dia di penjara. Jadi saya teringat banget kalimat Din Samsudin. Itu kalau kata dia, kalau saya memang diciduk polisi di penjara, saya sudah siap. Koper yang isinya buku-buku, kemudian senjata dan tasbih. Masuk penjara, asik gitu, zikir. Terus gitu. Kenapa? Karena akan menghadapi sesuatu yang pasti. Mana yang pasti? Entah di alam barzah sama akhirat. Sekarang kan belum pasti di dunia ini. Semuanya masih remeng-remeng, abu-abu. Belum pasti. Pastinya kapan? Nanti di alam barzah. Ya. Informasi dari mana yang pasti itu? Pertama Quran sama hadis. Kalau kita baca sholawat sekali, dibalasnya 10. Di dunia belum. Kapan? Nanti di alam barzah sama di akhirat. Itu akan terasa. Gitu. Jadi satu sisi kita mikirin nabung buat anak-anak biaya, tapi satu sisi juga jangan lupa kita nabung buat akhirat kita. Nah, salah satunya adalah baca sholawat. Jadi saya punya keinginan ini udah beberapa kali. Ada yang error, saya pencet sekali muncul 10. Waduh. Waduh, kata dia itu, wah, error ini. Buang aja, ganti lagi. Ntar catat aja kata saya, wah ini gak sesuai kan. Ya. Jadi ini harganya udah murah sekarang. Dulu itu awal saya beli 15.000, 20.000, ini 10.000. Awalnya saya pakai yang cetai. Yang kemudian itu yang bisik itu yang kalau dipakai buat pegawai peranggulan, hitung pemasukan pengunjung cerai. Kata saya ini bisik juga ini, gitu kan. Kadang-kadang juga error kan kalau sering dipakai itu, itunya tuh gitunya. Udah saya stop ganti yang kayak gini. Jadi ini dalam rangka kita ini untuk nabung untuk di akhirat. Baca sholawat. Jadi kalau kita baca sholawat sekali, maka Allah akan membalas kita dengan mendapatkan kebaikan 10 kali. Ini kan bonus yang luar biasa, reward yang luar biasa. Sekali dapat 10 coba. Coba kalau diskon di mall dan sebagainya, diskon gitu kan. Wah, itu orang udah pada datang, ngantri. Saya teringat banget itu waktu yang namanya Giant dibuka tanggal 26 Juni 2009 bertepatan dengan anak saya lahir pertama kali. Makanya saya ingat banget itu hari Jumat. Jadi Giant yang di mana? Asri sana
yang sekarang sudah tutup, itu dibukanya hari Jumat tanggal 26 Juni 2009. Itu macet. Karena waktu itu pembukaan itu kan diskon besar-besaran. Besar-besaran. Itu hari Jumat tanggal 26 Juni 2009. Anak saya pagi lahir, anak pertama. Dan saat itu juga Michael Jackson meninggal dunia. Saya teringat banget peristiwa itu. Itu diskon besar-besaran. Jadi mata kita jangan cuma mata dunia, kudu dipertajam mata akhiratnya. Jadi jangan terlalu banyak matanya bisnis dunia gitu. Mata akhiratnya dipertajam juga, nimbangin. Kan kita pengen Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kudu seimbang. Gitu. Jadi mata dunia itu ada, akhiratnya juga kudu ada, dipertajam, diingetin supaya seimbang. Gitu. Karena kalau mata dunia ini dipertajam terus, ini mata akhirat akan tertutup. Dia akan dunia. Dan ketika dia akan meninggal dunia, itu akan terasa sakit. Sakit banget. Kenapa? Karena dia ninggalin sesuatu yang dicintai. Semalam itu ada pertanyaan, Pak Ustadz, kenapa sih orang-orang baik cepetan duluan meninggalnya? Karena orang baik itu yang sudah kenal dengan namanya akhirat Allah itu pengen cepet-cepet ketemu sama sang kekasihnya. Udah capek di dunia, udah lelah, udah pengen cepet-cepet. Makanya kalau dalam diri kita ini belum siap mati, takut sama mati, berarti buku dunianya masih ada, banyak. Ya cuma jangan salah cara. Wah, bunuh diri berarti itu orang yang cinta. Wah, itu mantap. Salah itu, bukan begitu. Gitu. Makanya orang-orang baik seperti itu. Dia sudah apa ya? Udah siap gitu. Secara rohani itu udah siap. Karena ingin berjumpa dengan kekasih Allah. Makanya orang-orang ketika orang soleh meninggal dunia, itu orang soleh itu pengen cepat-cepat dikubur. Karena ketika dia meninggal dunia, ketika mata itu mau nazar itu sudah Allah gambarkan, ini loh balasan kamu surga, cepat-cepat, buru-buru. Tapi orang-orang soleh takut, jadi nggak mau buru-buru ke alam barzakh, karena dia udah lihat siksaannya. Tapi kan nggak bisa bebas. Jadi kalau kita ini Allah bukakan mata ini, mata akhiratnya, itu pengen buru-buru pulang ke alam barzakh, nggak mau lama-lama dunia. Cuma Allah nggak buka. Kapan dibukakan? Ketika nanti mau meninggal dunia. Itu janji Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-Qaf ayat 22? Kami akan bukakan matamu, dan saat itu pandanganmu begitu tajam. Itu ketika mau meninggal dunia, Allah sudah tampakkan. Nih gambarannya. Itu yang ngelihat cuma dia doang, kanan kirinya itu enggak. Gitu. Maka orang-orang soleh akan tersenyum karena ngelihat. Sudah kelihatan. Begitu juga orang yang banyak baca sholawat, itu nanti connect, ngerti, paham, nyambung. Karena nanti dalam satu riwayat di alam barzakh itu setelah ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma ikhwanuka dan sebagainya, endingnya di akhir pertanyaan itu malaikat tanya, atadri hadar rajul, kamu kenal nggak sama laki-laki ini? Kalau orang soleh dan dia banyak baca sholawat, dia bilang hada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sodakta, engkau benar. Saat itu kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian wangi-wangian surga. Kan kita nggak pernah melihat Rasul, kita nggak pernah berjumpa dengan Rasul. Kalau sekarang mimpi sama Rasul dipidana, panggilan kotor, aduh repot, udah repot tuh, ngeri. Mimpi Rasul, ya terserah orang itu mau mimpi Rasul kemudian cerita, ini menjadi masalah, gitu loh. Cuma karena nggak seneng aja, dia ada bagian dari ormas itu dilaporin, gara-gara ormas doang. Bukan nama mimpinya.
nggak senang sama FPI, itu doang. Kalau saya bagian dari ormas tersebut FPI, kemudian saya akan dipidanakan nanti karena bukan mimpinya. Kenapa? Ormasnya. Apakah banyak? Dulu ada yang perempuan siapa tuh yang di Surabaya yang pengobatan, siapa namanya? Hah? Cewek? Ya? Iya, itu. Wah, dia mau udah ketemu ngobrol sama Jibril dan sebagainya. Gitu. Ketemu sama Nabi dan sebagainya. Karena dia bukan bagian dari FPI, ya aman. Itu di Indonesia itu. Saya kadang-kadang lucu, ya Allah. Ketika ditanya, mana saksinya? Mana buktinya? Lagi mana bukti saksinya? Mau mimpi. Insya Allah. Iya. Saya tadi minimal saya ceritain supaya semuanya mau baca sholawat dan rajin. Jadi saya itu dulu saya pernah menyampaikan. Mungkin di sini pernah juga menyampaikan. Saya hampir ketemu dengan Nabi. Hampir. Jadi saya mimpi. Jadi ada cahaya. Itu dikurungin orang. Ada yang datang ke saya. Ayo cepat-cepat, ada Nabi di sana. Ayo cepat-cepat, ada Nabi di sana. Saya langsung tok. Pas mau sampai cahaya itu, saya dibangun sama teman saya tidur. Dan bangun, tahajud. Waduh. Mau marah sama saya langsung hari itu benar-benar nikmat banget. Ya Allah. Dulu waktu saya di pesantren. Itu. Jadi ya orang kalau sering baca salawat, insya Allah yaksul taqwa aman. Saya mikir model kelas kita santri kayak begitu. Bagaimana dengan kiai ulama-ulama? Jadi saya kalau ada orang yang bilang mimpi dengan Rasulullah, terus background dia orang soleh, saya nggak aneh, yakin, benar. Karena memang ada hadisnya, gitu. Tapi kalau orang ya karena mimpi itu juga haknya. Artinya Rasulullah apakah bisa nanti hadir kepada orang-orang yang buruk akhlaknya? Bisa saja, itu haknya Allah. Bisa saja. Haknya Allah. Misalkan ada preman, semalam saya minta sama Rasulullah. Gitu. Ya saya terima kan. Bisa saja, itu haknya Nabi, haknya Allah. Gitu kan. Tapi kalau kita ngimpi ke Rasulullah, kemudian Rasulullah itu memberikan nasihat, timbang dengan timbangan syar'i. Sesuai enggak dengan aturan syariat? Kalau nasihat-nasihat itu bertentangan, berarti itu bukan Rasulullah, gitu kan. Tapi kalau ternyata nasihatnya itu sesuai, itu. Saya punya teman yang dia itu mimpinya itu ketemu dan sebagainya. Terus saya bilang, ceritain apa nasihatnya, bla 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 bla. Wah, ini sesuai. Cuma yang terakhir saya bikin kagetnya apa? Saya mimpi dipesanin bahwa saya harus jalan kaki dari Bekasi ke Suramadu. Ini bener nih? Iya. Ente sanggup? Suramadu. Aduh ya Allah. Kata saya yang ini kayaknya ya endingnya jelek juga ini. Mungkin kan ternyata nggak dilakuin ya Allah. Jadi begitu. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi lidah ini adalah amanah dari Allah. Perbanyak kita baca bismillah, perbanyak kita baca salawat. Insya Allah orang yang istiqomah baca bismillah dan salawat itu nggak bakal nyesel. Pasti ada manfaatnya, pasti ada balasan dari Allah. Hakul yakin, hakul yakin, hakul yakin. Baik, itu saja, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir batin pada kita agar kita senantiasa membasahi lidah ini dengan kalimat-kalimat thayyibah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi sirril Fatihah, ya marjal haq ya kashifal gham, ya ma'di jawfir ham ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya rahman, wa ya dafi'al bala ya rahim, wa bi subhanakallahumma wa tahiyyatu ya salam, wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, all things is to Allah.